Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Syariah Hukum Keluarga dari program studi Hukum Keluarga Islam. Nah, di sini saya pribadi mendapatkan tugas untuk mengerjakan UTS pekan lalu, yang pada waktu itu saya mendapatkan problem sehingga saya tidak bisa masuk dan digantikan oleh pekan ini untuk membuat suatu video pemaparan tentang apa itu delik berbarengan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan delik berbarengan ataupun yang biasa disebut dengan delik gabungan? Nah, delik berbarengan atau delik bergabungan ialah apabila ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan dan belum dijatuhi keputusan oleh hakim oleh orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana akan diadili sekaligus. Oke, sekarang kita akan masuk kepada poin-poin syarat-syarat delik berbarengan. Nah, syarat-syarat delik berbarengan itu ada 3 ya guys. Dan yang pertama itu ialah apabila pelaku tersebut melakukan 2 pidana atau 2 pelanggaran pidana. Dan yang kedua apabila 2 hak pidana tadi atau 2 pelanggaran pidana tadi belum diadili. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu 2 atau lebih tindak pidana tadi akan diadili oleh secara sekaligus. Dan sekarang kita akan bahas poin dari jenis-jenis concursus atau delik gabungan atau delik berbarengan. Itu ada 3. Yang pertama ialah concursus release, kedua concursus delis, dan yang terakhir atau yang ketiga ialah perbuatan yang berlanjut. Oke guys, untuk concursus idealis di pasal 63 KUHP itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, apabila ketentuan-ketentuan itu masuk kepada hukum pidana, dan yang kedua apabila ketentuan-ketentuan hukum itu masuk pada ketentuan hukum pidana umum. Untuk concursus release di dalam pasal 65 KUHP di situ terbagi jadi 2. Yang pertama, dalam hal perbarengan yaitu perlakuan atau perbuatan itu dipandang dengan perbuatan hal itu sendiri. Dan yang kedua, maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam oleh perbuatan itu sendiri. Untuk concursus release tersebut dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, concursus release homogeneous yaitu kesalahan dilakukan itu sama dan maksudnya kesalahan dilakukan yang berulang itu sama. Dan yang kedua, concursus heterogeneous yaitu apabila melakukan pidana berulang dengan maksudnya apabila melakukan tindak pidana berulang tetapi dengan kesalahan yang berbeda. Oke, sekarang kita akan masuk pada stelsel pembidanaan terhadap concursus. Nah, yang pertama, concursus release, concursus idealis juga menggunakan sistem absorpsi. Dan kedua, stelsel kedua, pemidanaan perbuatan berlanjut itu juga menggunakan sistem absorpsi. Yang ketiga, pemidanaan concursus release yaitu berupa kejahatan yang diancam oleh pokok sejenis.